Ki Ageng Pamanahan. Putranya itu kemudian menikah dengan Nyai Sabinah atau Nyai Ageng Pamanahan. Dari hasil pernikahan mereka, Ki Ageng Enis dikaruniai seorang cucu yang dalam perjalanan karirnya menjadi raja pertama Mataram, bergelar Panembahan Senopati. Pengging dahulu dikenal sebagai peradaban Hindu. Masuknya Islam di tanah Pengging tidak luput dari peran serta Ki Ageng Enis. Laweyan yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Kadipaten Pengging atau sebelum Pajang, masyarakat di sekitarnya masih menganut Hinduisme. Ki Ageng Peluk, teman Ki Ageng Enis, dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh bagi masyarakat Laweyan. Ki Ageng Peluk seorang penganut agama Hindu, namun karena dakwah yang dilakukan oleh Ki Ageng Enis di Laweyan membuat Ki Ageng Peluk tertarik memeluk agama Islam. Ki Ageng Peluk kemudian menyarankan bangunan pura Hindu miliknya kepada Ki Ageng Enis untuk dibangun menjadi sebuah masjid dan saat ini dikenal sebagai Masjid Laweyan. Sejak saat itu, Ki Ageng Enis mulai bermukim di Desa Laweyan pada tahun 1546, tepatnya di sebelah utara Pasar Laweyan, sekarang Kampung Lor Pasar Mati. Pada akhir hayatnya, Ki Ageng Enis meninggal dan dimakamkan di Pasarean Laweyan. Rumah tempat tinggal Ki Ageng Enis kemudian ditempati oleh cucunya yang bernama Danang Sutawijaya. Kemudian Sutawijaya lebih dikenal dengan sebutan Raden Ngabai Saloring Pasar. Sutawijaya pindah ke hutan Mentauk dalam perjalanannya
kemudian mendirikan kerajaan Mataram Islam dan menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Dengan demikian, Ki Ageng Henis adalah leluhur raja-raja Mataram yang kemudian melahirkan peradaban kerajaan baru seperti Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Komplek makam Kiai Ageng Henis yang berada di ujung komplek makam di area yang terbuka tanpa congkok. Ada 3 deret makam yang bentuk jirat kuburnya berbeda dengan makam-makam lain yang ada di komplek makam paling ujung ini. Makam-makam itu berada di bawah pohon Nogosari yang konon berusia lebih dari 500 tahun. Di antara makam tua di komplek makam Kiai Ageng Henis ada makam Pangeran Wijil I Kadilangu, Pujangga Dalem Susuhunan Pakubuwono II Pakubuwono III yang disebut memprakarsai pindahnya Keraton Kartosuro ke Surakarta setelah peristiwa geger pecinan yang dipimpin Raden Mas Ngabei atau Sunan Kuning dan mengakibatkan hancurnya bangunan Keraton Kartosuro. Di sebelah kiri jirat kubur Ki Ageng Henis adalah makam Nyai Ageng Pandanaran atau Nyai Ageng Rakitan, istri pertama Ki Ageng Pandanaran atau Sunan Tembayat. Sedangkan di sebelah kanannya adalah makam Nyai Ageng Pati, istri Ki Penjawi. Ki Penjawi adalah keturunan kelima dari Breh Kertabumi. Kubur putih di sebelah kanannya lagi adalah makam Gusti Pangeran Hadiningrat Prabu Winoto, putra bungsu Pakubuwono ke-9. Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Martani, dan Ki Penjawi berperan penting dalam meneguhkan kekuasaan Sultan Hadiwijaya di Pajang dan kemudian membuka jalan bagi berdirinya Mataram di bawah Panembahan Senopati. Sedikit jauh di sebelah kanan lagi ada makam Kanjeng Gusti Pangeran Hadiwijaya Prabu Wijaya atau sulung Pakubuwono ke-9 dan makam KGPH Mangkubumi I. Makam lainnya adalah makam Pakubuwono II, makam Permaisuri Pakubuwono V, makam Dalang Keraton Kasunanan Surakarta yang konon pernah diundang oleh Nyai Roro Kidul, dan makam Kiai Ageng Proboyekso yang konon adalah jin dari Laut Utara. Demikian sekilas tentang sejarah Ki Ageng Henis, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan ada informasi yang lebih luas silahkan tulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.